Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Lemes bener ya? Belum makan malam apa ya? Bilangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu min a'udzubika wa min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid ini. Salat bertassalam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Buat kawan-kawan, udah tahu belum tema malam ini hari apa ini? Apa tema malam ini? Ada yang tahu nggak? Kayak mana kok nggak tahu? Tema malam ini mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam itu maksudnya apa sih? Nanti akan dijelaskan Ustadz Munib. Entah mencintai makhluk, apa mencintai siapa. Selanjutnya kita langsung aja dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tilawah Quran yang akan disampaikan Ustadz Wahab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijun nahara fil layl وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على
كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya suaranya, seperti syahdunya malam hari ini. Baik, udah pada tahu belum judulnya? Mencintai dalam diam itu apa? Mencintai dalam diam itu mencintai siapa sih? Mencintai dalam diam itu? Oh iya, buat teman-teman jangan lupa dibuat story ya, di-mention ke IG HM.bold buat kawan-kawan yang belum pada datang, untuk lebih siapa tahu akan yang ada mau datang. Selanjutnya langsung sajalah, nggak usah nunggu lama-lama. Mencintai dalam diam tuh yang akan dijelaskan Ustadz Munib, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan seorang mukmin, hambanya yang beriman, adalah rasa syukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar, baik nampak ataupun tidak, baik berupa materi, dan lebih-lebih lagi adalah berupa sesuatu yang bukan bersifat materi, tapi itulah nikmat yang paling agung, yaitu nikmatul iman wal Islam. Dan selayaknya seorang hamba yang beriman, kita sama-sama yang hadir di majelis yang mulia ini, insya Allah dalam keadaan yang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah. Bukan hanya sehat jasmaninya, tapi juga rohaninya sehat. Dan itulah kemudian Allah sempatkan kita. Mungkin ada yang sudah berniat dari rumah menuju masjid, memang ingin untuk bertolabul ilm. Meskipun di sini majelisnya memang sebenarnya adalah khusus anak-anak muda, tapi tidak ada salahnya apabila siapapun yang ikut mendengarkan, baik tua maupun muda, insya Allah bermanfaat. Tapi mohon maaf, nanti ke depannya
kami mengikuti bahasanya, mengikuti anak-anak muda, karena kita sedang berbicara, bermajelis bersama anak-anak muda. Meskipun mungkin kami mengenakan topi, sebenarnya dari rumah bawa peci, sholatnya pakai peci, tapi karena berbicara di depan anak-anak muda, insya Allah menyesuaikan dan mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan dan keberkahan majelis kita. Karena yang akan kita bicarakan, yang akan kita kaji tidak lepas dan tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulullah sabdakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, Allah berkati setiap detik kehidupan kita dengan keberkahan. Allah mudahkan urusan kita. Allah naungi dan lindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala curahi rahmat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka salatan, fakam aj'alu laka fi salati." Ya Rasulullah, saya sangat senang menyanjungmu dengan banyak-banyak salawat. Maka kira-kira berapa banyak atau berapa persen di antara lantunan zikirku yang aku ucapkan sehari-hari, salawat kepadamu itu berapa persen? Kata Nabi, masyi'ta, terserah. Farrubu'. Ya sudah, kalau begitu aku akan mengucapkan 1/4 dari seluruh zikirku sehari semalam itu sholawat kepadamu. Kata Nabi, masyi'ta fa in zitta fa khairun laka. Enggak masalah, tapi kalau engkau tambah itu lebih baik. Fan nisf. Maka kata sahabat Ubay, kalau gitu setengahnya ya Nabi. Nabi pun menjawab, masyi'ta fa in zitta fa khairun laka. Enggak masalah, terserah. Berapapun kau ucapkan enggak masalah. Fa in zitta fa khairun laka, tapi kalau engkau tambah lagi akan lebih baik lagi. Maka kata sahabat Ubay, ditambah lagi, kalau gitu fathulutsain, 2/3 ya Rasul. Nabi pun menjawab lagi, masyi'ta fa in zitta fa khairun laka. Enggak masalah. Tapi kalau engkau tambah lagi akan lebih baik lagi untukmu. Fa idzan aj'alus salata, idzan aj'alu laka salata kullaha. Kalau begitu ya Rasul, aku akan menjadikan seluruh zikirku itu adalah salawat kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu, kalau memang engkau senang berzikir dengan memperbanyak menyanjungku dengan sholawat kepadaku, bahkan kau jadikan setiap lantunan zikir membasahi lisanmu adalah semuanya sholawat kepadaku, kata Nabi, idzan tukfa hammuk, maka seluruh hajatmu, seluruh kebutuhanmu, seluruh apa yang menjadi keinginanmu di dunia yang baik-baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan, Allah akan ijabah, Allah akan penuhi. Wa yughfaru laka dzanbuk. Dan keresahanmu di akhirat, yaitu dosa-dosa yang menumpuk, Allah ampuni semenjak di dunia sebelum berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu penggalan hadis yang membuat para sahabat begitu semangat untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun redaksinya macam-macam sholawat itu, banyak sekali. Paling ringkas yaitu sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa diperbanyak lebih bagus lagi, dan insya Allah itu akan mempermudah hajat-hajat kita terpenuhi, dan Allah akan
mudahkan segala urusan-urusan baik kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mencintai dalam diam. Memang dibuat judulnya itu versi anak muda, tapi pembahasannya tentunya tidak keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Insya Allah akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Mencintai dalam diam. Karena banyak sekali muda-mudi yang kemudian juga merasakan apa yang menjadi judul atau tema pada kesempatan kali ini. Ada yang mungkin di perjalanan atau episode kehidupannya ya sering berpapasan, ketemu entah dalam satu organisasi, entah dalam satu acara, agenda, ya sering bertemu dengan lawan jenis temannya. Tapi apalah daya karena manusia itu hanyalah sosok yang dititipi rasa, tidak mampu untuk mengendalikannya, maka menjadi tabiat manusia tiba-tiba kemudian suka. Dengan beberapa sebab dan macam-macam wasilah kemudian membuat ada rasa di antara mereka, gitu kan. Maka oleh sebab itu ada yang kemudian karena sebab rasa itu begitu gaduh di dalam hati, akhirnya ada yang bertindak sesuka diri, ada yang kemudian diungkapkan, ada yang kemudian dipendam, ada yang diam-diam mencintai, diam-diam mengagumi, diam-diam mengidolakan, tapi ada yang terang-terangan. Nah, ini tidak lepas dan tidak keluar, semuanya diatur dalam Islam. Bagaimana seharusnya kita itu bersikap? Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Saking sempurnanya, seremeh masuk kamar mandi, seremeh mau makan, seremeh mau tidur itu diatur. Bahkan sebesar dan serumit mengatur negara pun dalam Islam diatur. Itulah Islam. Dan wabil khusus adalah urusan percintaan diatur, bahkan dicontohkan dalam kehidupan para salaf dan bahkan di kehidupan para sahabat di saat-saat Nabi Muhammad masih hidup. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah cinta, semua pasti pernah merasakan, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, bahkan ya anak-anak kecil ya yang baru-baru balik gitu ya, yang kelas-kelas SD itu tidak asing dengan kata cinta, bahkan ada yang sudah berani mengungkapkan rasa, padahal belum tentu itu adalah cinta beneran. Barangkali itu cinta monyet, ya. Kalau bahasa zaman sekarang kan cinta monyet gitu ya. Tapi kalau disamakan, kalau orang itu objeknya itu cinta monyet, berarti yang melakukan adalah monyet. Gitu. Tapi kalau saya bahasakan itu adalah itu cinta yang belum matang. Jadi kalau sesuatu yang belum matang, belum masak itu dipetik, dinikmati, dimanfaatkan, maka tidak akan terasa indah, tidak nikmat rasa. Ya, makanya cinta yang belum matang tumbuh di waktu yang belum tepat untuk kemudian ditindaklanjuti, itu apabila diteruskan, apabila dinikmati sebelum waktunya, maka tidak akan senikmat apabila dia sudah matang dan masak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lewat lisan Rasulnya kemudian disampaikan kepada para sahabat. Dalam sejarah kehidupan para sahabat itu juga banyak sekali contoh-contoh yang dipraktekkan ya, terkait masalah cinta. Karena cinta ini juga menjangkit semua kalangan. Menjangkit semua kalangan. Cinta itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya baik, tidak semuanya boleh, tidak semuanya dipersilahkan. Ya, semua ada aturannya. Ada bahkan cinta yang wajib. Ya. Sebelum kita masuk kepada apa sih maksud daripada
mencintai dalam diam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita itu juga pernah merasakan atau sedang merasakan, ya? Dan ini tidak hanya menjangkit atau dirasakan oleh yang mungkin single ya, jomblo-jomblo. Itu juga menjangkit siapapun. Maka perlu adanya ilmu untuk menyikapi. Ya. Karena semua itu kalau tanpa ilmu akan gelap. Semua tanpa ilmu, tanpa arah. Maka akan menjadi orang yang tersesat nanti. Jadi kita tujuan ngaji seperti ini kan tujuannya adalah supaya dapat ilmu. Orang kalau punya ilmu, dia akan punya prinsip. Misal baru ngaji pekan ini ya, ini kita sudah mulai berapa pertemuan ya sejak libur panjang kemarin. Kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 ya. Yang sebenarnya sudah agak lama kita mulai dan dulu sempat banyak dan mudah-mudahan nanti akan banyak lagi ya. Mudah-mudahan yang tetap semangat untuk belajar. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, di pesantren. Misalnya kita mau belajar ilmu agama, bisa lebih intens kita mulazamah. Atau kita bisa selingi dengan kajian sharing time seperti ini. Biar tidak begitu jenuh, tapi tetap ada muatan ilmunya. Ya, yang itulah yang membuat pertemuan atau perkumpulan itu menjadi barokah. Karena di dalamnya dibahas tentang ilmu. Orang kalau punya ilmu maka dia akan punya prinsip. Ya, misalnya belajar di sini sudah dapat berapa ilmu semenjak beberapa waktu yang lalu kita pertemuan. Oh, yang seperti ini salah. Kalau mencintai seorang yang tidak halal maka itu salah. Jadi kalau sudah ngaji itu berarti bukan hanya dicatat, didengarkan tapi juga dipraktekkan. Kalau orang itu memiliki ilmu dan diamalkan betul, maka dia punya prinsip. Begitu kajian, dia nggak mau baca. Ya, pulang ke rumah di tengah jalan, ya dicegat teman-temannya di luar sana, diajak. Jadi kalau yang sudah ngaji ini punya prinsip. Saya punya ilmu, kemarin saya ngaji bahwa yang seperti ini nggak boleh. Meskipun banyak godaan di luar, maka dia punya prinsip, saya punya ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya disandang, tapi dipraktekkan. Al-malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Itu konsepnya. Kita punya harta, kita punya perbendaharaan yang banyak, harta karun. Sebanyak apapun tetap kita yang berusaha menjaga. Tapi kalau kita punya ilmu, bukan kita menjaga ilmu, tapi dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun kita, kalau kita punya ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Ya. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika seseorang itu terjebak dalam suasana mencintai dalam diam. Karena kalau cinta itu tidak di-manage, diatur, diimami oleh ilmu, tidak dikawal oleh ilmu, maka dia akan liar. Ya. Bukan kita melarang mencintai, karena itulah tabiat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia diciptakan, semenjak diciptakan itu sudah ada tabiatnya. Salah satunya adalah tabiat cinta, suka, cenderung ya, yang bagus-bagus, yang enak-enak. Harta, anak-anak, wanita, ya, kendaraan. Itu memang softwarenya seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Siapapun. Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memanage cintanya tadi, rasanya tadi dengan ilmu. Ya. Salah bila dikatakan bahwa seorang ulama itu tidak memiliki cinta. Justru cinta mereka lah cinta yang sebenar-benarnya. Karena mereka bisa kemudian mengatur dan menempatkan cinta yang sebenarnya itu di mana. Yang seperti ini di sini, yang seperti itu di situ. Seperti itu. Maka tujuan kita belajar, sharing time ini untuk belajar, untuk menambah wawasan supaya kita berilmu.
Kan anak-anak muda itu kalau nggak punya ilmu, maka ketika menjalani kehidupan itu kan nanti gelap. Karena jangankan pemuda zaman sekarang, zaman dulu ya, zaman dulu itu sudah banyak godaan, apalagi zaman sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang, maka fitnahnya lebih besar. Saya mau tanya, Kak Wahab, fitnah atau cobaan yang terbesar bagi laki-laki apa, Mas? Cobaan paling besar bagi laki-laki adalah harta atau wanita? Wanita. Ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah, cobaan yang paling berat untuk yang dihadapi oleh seorang laki-laki paling besar melebihi wanita. Tapi manakala itu dibalik, apakah wanita juga demikian cobaannya adalah laki-laki? Tidak. Belum tentu apa yang dirasakan oleh laki-laki sama seperti apa yang dirasakan oleh perempuan ketika berhadapan. Ketika diuji dengan cobaan tersebut. Kalau perempuan, cobaan paling besar apa, Mbak? Tahu nggak? Cobaan paling besar seorang wanita itu adalah bukan laki-laki ya. Jangan GR dulu. Kalau perempuan wajar dan boleh dia GR, saya berarti fitnah terbesar. Saya berarti makhluk terindah yang Allah ciptakan untuk laki-laki gitu kan. Tapi jangan GR laki-laki, wanita itu fitnahnya bukan laki-laki. Ya. Bukan laki-laki, akan tetapi adalah apa? Harta, betul ya. Mas Hidup paham ya. Maka dari itu di surga itu laki-laki apresiasi dari Allah untuk lelaki soleh apa? Apa hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk laki-laki soleh selama di dunia apa? Bidadari. Tapi kalau perempuan nggak ada bidadara, ya? Adanya apa? Perhiasan. Nah, jadi kalau wanita itu udah punya perhiasan luar biasa. Jadi untuk menaklukkan hati perempuan itu pakai duit, pakai perhiasan, takluk nanti. Ini sekaligus tips ya bagi yang sudah menikah mungkin, yang baru menikah, yang mau menikah, yang sudah menikah lama. Kalau lagi marahan, cemberutan, ya itu nggak usah banyak omong. Kalau banyak omong malah akan memperenggang hubungan. Sudah diam, ya. Yang kalau suka ngopi keluar, ngopi di luar sambil di bawah tumpukan baju diselipkan uang, kasih tulisan for you. Nah, itu sudah nanti pulang-pulang sudah dimasakin, udah disambut dengan senyuman. Itu pengalaman ya. Tapi memang seperti itu. Kata guru-guru kami dulu, justru lelaki yang tangguh itu bukanlah seseorang yang mendapati pasangannya itu selalu tidak ada marah, tidak ada cemberut, tidak ada kata-kata yang keluar menjengkelkan. Justru laki-laki tangguh, kalau bahasa kitab itu wali ya, seorang yang dekat dengan Allah, biasanya kebanyakan itu ujiannya adalah wanita yang cerewet, wanita yang susah diatur. Biasanya seperti itu, kebanyakan ya. Jadi kalau nanti sudah menikah ternyata istrinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, karena tidak semua apa yang kita harapkan dan inginkan terkabul sebagaimana keinginan kita. Ya, kita pengennya punya istri, pasangan yang cantik, tinggi, putih, solihah, nurutan, apalagi. Banyak lah ya keinginan kita. Kalau di list itu sampai penuh mungkin ya.
Itu ketika menikah ternyata yang terkabul cuma satu. Apa itu? Wanita. Ya. Itu ternyata kok yang kita harapkan santun lembu ternyata cerewet. Jangan pula cepet-cepet suuzon sama Allah. Bisa jadi itu memang ladang pahalanya. Jadi kalau kita mau pahala gratis itu ya tadi, pahala gratis tanpa mengeluarkan biaya untuk merawat istri itu dengan sabar menghadapi omelan, ya, cemberutnya perempuan atau pasangan kita itu sudah pahala gratis tanpa kita mengajak shopping istri kita. Jadi kalau istri nurutan, istri santun atau lembut tiap harinya seperti itu kan untuk membuat mereka senang kan kadang harus dibawa belanja baru senang gitu. Tapi kalau yang tadi cemberut-cemberut kemudian nesuan, merengutan itu cara kita mendapatkan pahalanya cukup sabar ya, gratis ya. Nah, teman-teman sekalian, ada ungkapan bagus nih ya. Jadi wanita itu memang makhluk yang luar biasa. Sejak kecil dia istimewa. Wanita itu sejak kecil itu sebagai pembuka pintu surga bagi kedua orang tuanya. Beranjak dewasa menjadi seorang istri, maka dia menjadi separuh agamanya. Beranjak lagi menjadi seorang ibu, maka dia menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Istimewa wanita. Laki-laki mana ada seperti itu? Enggak ada. Ya. Jadi seandainya wanita itu diciptakan dalam bentuk komplotan burung, maka sungguh Allah akan menciptakan wanita itu dari golongan burung-burung merak. Yang ketika dilihat, baru melihat itu sudah menawan orang. Sudah membuat mata ini terpesona. Itu wanita. Seandainya wanita itu diciptakan dalam golongan serangga, maka Allah akan ciptakan wanita itu dari komplotan kupu-kupu. Yang berterbangan di mana-mana membuat orang itu mengalihkan fokusnya kepada kupu-kupu tersebut. Begitu indah dan menawan dilihat. Seandainya wanita itu diciptakan dari golongan hewan, mungkin wanita itu akan diciptakan sebangsa rusa ya. Rusa itu kan termasuk hewan yang indah. Gitu ya. Tapi sayangnya, bukan sayangnya, tapi alhamdulillah Allah itu ciptakan manusia ciptakan wanita dari golongan manusia. Maka jadilah wanita itu sebagai seorang kekasih, seorang anak, seorang ibu yang hebat. Maka seandainya wanita itu bukan makhluk yang istimewa, yang agung, maka sungguh Allah tidak akan menjadikan apresiasi terindah bagi seorang laki-laki soleh ketika di dunia, seorang bidadari. Bidadari itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka wanita itu adalah makhluk istimewa. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang selama hidupnya itu dia ya mengalami banyak rasa, bergejolak di dalam hatinya. Karena apa yang dia lihat oleh mata itu akan masuk ke hatinya. Kalau matanya itu tidak difilter, maka hati itu bergejolak, bergemuruh dia. Wanita memang hebat ya. Wanita itu makhluk yang luar biasa. Di balik anggun gamis dan jilbabnya, ternyata wanita itu adalah sosok yang begitu memikat. Banyak laki-laki yang dibuat olehnya terjerat. Tapi ketahuilah bahwa laki-laki tangguh itu adalah laki-laki yang meskipun hatinya bergemuruh, jadi rasa di dalam hati itu berkecamuk gitu kan. Pernah ngerasain lah ya, yang lagi suka sama orang itu Masya Allah. Jangan dikira laki-laki itu nggak bucin ya, ada laki-laki yang bucin ya. Nah, tapi sebaik-baik lelaki yang bucin adalah lelaki yang apabila hatinya tadi bergemuruh dengan gejolak rasa yang macam-macam, maka badannya, jasadnya, fisiknya tetap tenang dan teduh, gitu ya. Jadi bukan
bukan berarti orang yang santai, tenang, teduh, dia tidak menyimpan rasa. Justru bisa jadi karena saking dalamnya rasa seseorang itu, dia menjadi sikapnya tenang dan teduh. Bukankah ketika kita melihat genangan air yang dia itu tenang, justru itulah sedalam-dalamnya lautan. Ya. Kalau masih bergejolak, itu masih bisa diukur. Tapi kalau sudah tenang, itu adalah lautan yang paling dalam. Begitulah laki-laki. Makanya laki-laki yang paling tangguh itu yang dapat dan bisa menyimpan rasanya, tidak diungkapkan, diumbar liar sebelum waktunya tiba. Nah, kalau sudah tiba, baru ucapkan, baru kemudian vulgarkan. Tapi untuk pasangan, inilah lelaki yang spesial. Jadi begitu dia memiliki rasa tapi belum waktunya tiba untuk mempersuntingnya, maka dia tetap teduh dalam bersikap, tetap santai, tetap tidak liar ucapannya, baik tulisan, ya ketikan ya, kalau zaman sekarang kan ketikan, kalau zaman dulu nggak ada ketikan ya, tapi ucapan. Oke, orang lisannya santai tidak berucap, tapi jarinya tidak terarah. Makanya tadi lelaki yang spesial, lelaki yang tangguh adalah lelaki yang meskipun jiwanya, hatinya bergemuruh dengan gejolak rasa yang luar biasa, dia tetap tenang dan teduh dalam bersikap. Nah, itu ya. Ini juga dirasakan oleh para sahabat. Dirasakan oleh para sahabat, para salaf gitu kan. Sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengklasifikasikan cinta itu ada 10 tingkatan. Ya, ada 10 tingkatan. Ya. Yang kalau kemudian sudah pada tingkatan yang kelima, yaitu syaghaf namanya. Itu ada sampai terucaplah syair dari Qais bin Maluh, pernah saya sampaikan, yang tergila-gila oleh cintanya Laila, gitu kan? Amurru ala diyar Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku ya keliling ke sana kemari, mengunjungi rumah ini dan rumah itu, meskipun ternyata rumahnya sudah tiada, tinggal puing-puingnya, tinggal tiang-tiangnya. Bukan cintaku terhadap rumah ini yang membuatku tergila-gila, yang membuatku seperti orang gila, tapi cinta orang yang pernah meninggali tempat inilah yang membuatku seolah-olah menjadi gila, gitu kan? Nah, itu tingkatan syaghaf, cinta yang amat dalam. Makanya ada ungkapan seperti ini. Al-hubbu adbun wal ishqu adzabun. Pernah saya sampaikan, tapi lebih saya jelaskan lagi bahwa cinta yang sewajarnya, sekedarnya itu memang manis. Ya, cinta yang sewajarnya memang manis. Wal ishqu adzabun. Tapi manakala cinta itu melebihi batasnya, dia akan menyiksa. Ya. Dan hubbun, cinta yang sewajarnya itulah yang diperbolehkan, yang seharusnya dirasakan oleh hamba-hamba ini. Yang seharusnya dirasakan oleh seorang manusia kepada manusia, yaitu cinta yang sewajarnya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa an yakuna baghid habibaka yauman ma. Kalau engkau cinta sama seseorang, selagi dia manusia, selain Rasul, maka sewajarnya saja. Karena kalau kita cinta berlebihan, akan kecewa kemudian. Karena dia manusia. Sekali lagi manusia itu sifatnya berbolak-balik. Berbolak-balik hatinya di genggaman Allah Subhanahu wa taala yang yuqallibu kaifa yasha, yang Allah akan membolak-balikkan hatinya sesuka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kalau kita sedang mencintai seseorang, tolong diredam. Tolong jangan liar ucapannya, tolong jangan liar jemarinya. Karena kalau sudah liar, ingat akan ada penyesalan di akhir. Dan ini hatman, kata para ulama, dan pasti. Cinta yang berlebihan kepada manusia, pasti ada penyesalan di akhirnya. Gitu ya.
Maka kalau kita mencintai seseorang selama dia manusia selain Rasulullah, maka tolong sewajarnya. Karena suatu saat bisa jadi ada sisi-sisi yang membuat engkau itu benci kepadanya. Kepada pasangan. Meskipun dia pasangan sehidup semati, sehidup sesurga kita, tolong jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu nggak baik. Berlebihan itu selalunya membuat orang itu menyesal pada akhirnya. Begitu juga demikian sebaliknya. Kalau kita itu benci sama seseorang, ya sewajarnya, biasa aja. Karena dia manusia. Sekarang kita benci, suatu saat kita butuh sama dia. Suatu saat ada sisi yang membuat kita cinta kepadanya. Jadi selama yang kita cintai itu adalah manusia, sewajarnya saja. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melebihi batas. Apapun itu setinggi-tingginya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan ada orang-orang golongan manusia itu yang menjadikan sesembahan selain Allah itu tandingan bagi Allah, yang sampai-sampai yang dia sembah itu rasa cinta kepadanya melebihi ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau zaman dulu gampang diidentifikasi ya. Jadi kalau orang menyembah berhala berarti kan syirik. Dia cinta sama berhala, loyalitas sama berhala, begitu terlihat cinta sama berhala melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau zaman sekarang itu bisa beragam, bisa macam-macam. Ya, kita punya HP, misal punya kendaraan. Bahkan bisa jadi kita punya anak, punya istri, itu bukan menghantarkan cinta kita kepada Allah, justru akan menghalangi. Apabila melebihi batas dan bahkan sampai kita mencintai anak, istri, kendaraan, harta, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi satu, cinta itu ada yang wajib itu ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dasar daripada orang beribadah itu kan cinta. Saya tanya sekarang, sampean Mbak Mas kesini, itu kalau bukan karena cinta itu nggak mungkin datang. Cinta itu apa sih? Cinta itu sesuatu yang menarik rasa. Jadi kesini itu ada yang pengen atau cinta pahala, ada yang pengen cinta ketemu kepada saudaranya, nambah kenalan, nambah pahala, nambah pengalaman. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Guru saya hadir. Jadi teman-teman sekalian, semua penggerak daripada ibadah itu adalah cinta. Poros daripada semua aktivitas adalah cinta. Teman-teman yang perempuan kesini tentunya juga atas dasar cinta kepada ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, maka kita kenal, tahu apa yang Allah janjikan. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi SAW, siapapun keluar dari rumahnya, mungkin kalau dia rumahnya jauh, dia dari kos-kosan, misalnya ada yang kuliah dari kos-kosan kontrakan ke sini misalnya, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, maka terhitung semenjak dia melangkahkan kaki dari pintu rumahnya menuju ke sini, bahwa fi sabilillah, dia sedang dalam fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu sedang berjihad. Jadi jihad itu maknanya luas. Wabil khusus adalah jihad berperang di medan perang. Tapi karena sekarang kan tidak ada medan perang di Indonesia, maka apapun bisa jadi jihad. Jihadnya seorang anak-anak muda yang belum menikah, maka jihad utamanya adalah menuntut ilmu. Orang yang sudah menikah, punya anak, punya istri, cari nafkah itu juga bagian daripada jihad. Gitu ya. Seorang jomblo atau single, dia punya rasa yang amat besar kepada seseorang. Ingin hati dia ungkapkan, ingin hati liar lisannya, ingin hati jemarinya tidak tertahankan untuk
mengetik, menulis sesuatu yang mungkin akan mempererat menurut dia hubungan, tapi sebenarnya tidak. Tapi dia tahan rasa-rasa itu bagian daripada jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Makanya fahuwa fisabilillah, kita semua datang ke sini itu dalam rangka menahan, melawan hawa nafsu, mencari ilmu, itu bagian dari jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang datang untuk menuntut ilmu maka dia sedang berjihad. Kalau dia masih hidup, maka setiap nafasnya dan detiknya akan terhitung pahala. Dan apabila dia mati sebelum sampai rumahnya, maka dia mati syahid. Itu mati karena menuntut ilmu. Makanya saya itu selalu mewasiatkan, selalu memberikan informasi, memberikan wawasan kepada baik murid atau teman-teman ya. Jadi kalau kita itu mau kemana-mana, biar aman, tolong niatkan ya, saya kemana-mana itu ingin cari ilmu. Karena ilmu itu bisa didapatkan baik di majelis atau di luaran sana. Misalnya kita lagi perjalanan, ya, namanya membaca Quran itu kan bukan hanya membaca ayat Quraniyah, tapi ayat kauniyah juga. Misalnya plesir kemana, itu juga membaca ya ayat-ayat Allah, tapi ayat kauniyah. Jadi kalau kita niatkan untuk mendapatkan ilmu, ini cari amannya ya, supaya kita aman. Niatkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kalau kita pun mati dalam keadaan sedang tadi menuntut ilmu, maka kita matinya mati syahid. Nah, itu enaknya. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang paling nyaman hidupnya. Karena dia tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, dia tahu persis bagaimana memposisikan kehidupannya. Kalau lagi dapat ujian, ya sabar. Ucapkan innalillah. Dapat pahala, mati masuk surga, insya Allah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah bersyukur, dapat pahala, mati juga masuk surga. Jadi 24 jam dari kehidupannya itu tidak lepas dari niat baik. Tapi manakala sekali saja dia niatkan buruk, maka selama dia tidak merubah niat tadi. Jadi naudzubillah, takut-takutnya ya setiap detik kehidupannya nanti terhitung dosa. Nah, maka ini teman-teman sekalian, ilmu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan diberikan sesuatu oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ada orang yang kayaknya situ jalan-jalan, plesir, healing ya, ke pantai. Bareng-bareng. Tapi ternyata di antara puluhan orang itu berbeda derajatnya di sisi Allah. Ada yang hanya mendapatkan kesenangan saja. Tapi ada yang ternyata dilihat oleh Allah mendapatkan pahala luar biasa, tinggi derajatnya. Kenapa? Sama-sama healing, satunya hanya menikmati indahnya alam, tapi satunya dia niatkan untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dapat healingnya, tapi pahala satunya dapat, satunya tidak. Maka ini perlu yang namanya niat. Dan niat ini, kalau orang tidak ngaji, orang tidak belajar, maka tidak tahu dia. Jadi menjalani kehidupan itu ngalir aja. Ya waktunya mandi-mandi, waktunya makan-makan, waktunya sekolah-sekolah, seperti buih di lautan. Seandainya seluruh pemuda seperti ini, maka tidak ada, ya kalau saya bahasakan bahasa kasarnya itu, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Buih itu meskipun banyak menumpuk setinggi gunung, tapi begitu dia ditiup oleh angin, apakah dia kokoh berpijak? Tidak. Ada angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Ada ombak ke selatan, ikut ombak. Begitulah buih di lautan. Maka jangan jadi pemuda yang seperti buih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkait mencintai kemudian dalam diam, saya akan mencoba memodifikasi kata-katanya. Bagaimana kalau diam-diam mencintai? Mencintai dalam diam atau diam-diam mencintai. Hampir sama. Tapi seseorang yang tadi saya katakan baik laki-laki maupun perempuan, dia punya rasa, punya cinta di dalam hatinya. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kemudian dilarang karena rasa cinta itu tumbuh begitu saja. Timbul begitu saja. Tapi ada orang-orang
yang menjadi manusia tangguh adalah tadi yang bisa mengatur cintanya. Ustaz, bolehkah kita memiliki rasa kepada sesama? Jawabannya boleh. Tapi yang namanya cinta itu kalau kemudian tidak diatur, tidak dimanage sedemikian rupa oleh ilmu, maka takutnya dia akan liar. Kalau liar, tahu sendiri kan, apalagi misalnya laki-laki atau ini lebih khusus laki-laki ya, karena fitnahnya laki-laki wanita. Kalau wanita fitnahnya adalah harta tadi di awal. Apalagi laki-laki yang jauh dari ilmu, tidak pernah majelisan, tidak pernah kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, ya, sendiri, jomblo, senangnya menyendiri. Nah, ini bahaya. Kalau dia mungkin tidak sebaik orang-orang soleh, banyak maksiat, tapi masih suka kumpul-kumpul bersama orang soleh. Ya contohnya majelisan, dia sempatkan waktu seminggu sekali untuk belajar, itu masih mending. Karena apa? Masih ada remnya, masih ada pagarnya, masih ada yang mengingatkan apabila mungkin suatu saat dia melewati batas. Ada yang mengingatkan. Ini bahaya bagi orang-orang yang tadi jauh dari ilmu. Takutnya dia akan melewati batas, yang batas itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang begitu memiliki rasa, dikit-dikit dia ucapkan, itu berarti pasaran. Ya. Seperti orang dagang gorengan. Harga dan teksturnya bisa disentuh dan bisa dijelajah. Itu kalau gorengan atau buah-buahan di pinggir jalan. Ini empuk apa enggak? Kemudian dicolet, kemudian dipegang-pegang. Jadi rasanya seseorang itu tidak elegan. Bisa dirasa, bisa disentuh, bisa dicari tahu teksturnya. Karena begitu dia punya rasa, punya cinta, langsung diungkapkan. Itu tidak estetik kalau bahasa saya. Jadi cinta yang elegan adalah ketika kita merasakan gejolak rasa di dalam hati kita, tapi kita mampu untuk menyembunyikannya dan kita simpan sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Ditentukannya kapan? Ya tinggal perjanjian. Jadi coba bayangkan, sungguh indah apabila seseorang itu saling mencintai, tapi saling tidak mengungkapkan rasa. Tapi sama-sama memiliki husnuzon, baik sangka. Kayaknya dia itu tertarik, tapi dia menjaga. Saya juga sepertinya iya, tapi saya pun menjaga supaya tidak saya ungkapkan. Berjalanlah waktu sedemikian rupa dengan berbagai macam cobaan. Satunya kuliah di timur, satunya kuliah di barat. Jauh terpisah. Sampai mungkin bahkan nyaris lupa. Tapi kalau sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dialah jodohnya, seberapapun sulit jalannya, seberapapun jauh terpisah oleh jarak dan waktu, seberapapun berat saingannya, maka kalau sudah dituliskan akan tahu jalan pulang kemana, gitu ya. Ini ada ceritanya. Ada seseorang selama sekolah dia tidak pernah kenal, ya. Selama sekolah dia tidak pernah kenal itu kelas mungkin mau masuk kuliah lah ya, baru kenal. Kemudian ternyata setelah kenal dua-duanya mau kuliah di tempat yang berbeda dan jauh terpisah. Minimnya alat komunikasi, jarang kemudian menjalin hubungan dan bahkan nyaris tidak pernah. Singkat cerita beberapa tahun berlalu ya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu ada saja ya, ada yang mau ngelamar. Tapi si dia ini enggak mau bukan karena sudah dilamar oleh orang lain, tapi rasanya itu kayaknya saya sedang ditunggu oleh seseorang. Ya, kayaknya dia husnuzon. Tapi kemudian dia tolak. Setelah beberapa lama berlalu, tibalah masanya, kemudian ternyata benar yang dahulu pernah memiliki rasa yang sama, ternyata Allah Subhanahu wa taala pertemukan di tempat dan waktu yang tepat. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita itu mau cinta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka begitu kita punya rasa, jangan cepat-cepat diungkapkan, tapi tolong ada dua alternatif. Satu sholat hajat, dua sholat istikharah. Apa bedanya Ustaz? Bedanya redaksinya nanti gitu ya. Jadi gini, jadi kalau memang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan istikharah. Tapi kalau kita memiliki kriteria yang kita inginkan, sholat hajat. Maksudnya gimana? Kalau sholat hajat itu kan kita butuh sesuatu, butuh pendamping yang memang kita punya kriteria dan ciri-ciri, tapi kita belum tahu orangnya, sosoknya mana. Kita sholat hajat. Ya Allah, pengen ya Allah sama atau mirip-mirip seperti dia. Gitu. Kalau dia kan misalnya memungkinkan ya bisa jadi. Tapi kalau nggak mungkin berarti yang mirip-mirip dia ya Allah gitu kan. Disebut nama boleh, mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau memang sudah punya sosok ya calon, maka sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan hanya untuk dua pilihan, tapi bisa jadi satu pilihan. Kemudian kita angkat tangan berbicara kepada Allah, ya Allah, pilihanku memang seperti ini, tapi aku tahu bahwa pilihanmu adalah yang terbaik. Jadi kalau memang sudah siap untuk diputuskan atau tidak mendapatkan siapa yang kita minta tadi, sholat istikharah. Karena orang kalau sudah berani sholat istikharah, dialah orang yang memang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Karena dia tahu, saya memang punya pilihan, tapi pilihanmu lebih baik. Bahkan orang yang sudah mampu mengucapkan, sebagaimana para salaf terdahulu ya. Jadi kalau minta sama Allah nggak dikabulkan. Kalau dikabulkan dia mengucapkan alhamdulillah sekali. Tapi begitu tidak dikabulkan justru alhamdulillahnya dua kali. Kenapa? Kalau dikabulkan dia ucapkan alhamdulillah, ya Allah engkau telah mengkabulkan apa yang aku minta. Tapi ketika tidak dikabulkan dia mengucapkan alhamdulillah dua kali bersyukurnya. Kenapa? Satu dia masih diberikan hati untuk menerima karena tidak dikabulkan. Yang kedua, Allah memberi bukan apa yang kita minta tapi apa yang menurut Allah baik. Berarti dua kali dia bersyukur kepada Allah. Sejatinya seperti inilah harusnya kalau kita mau kita itu menjadi hamba yang selalu enjoy. Jadi kalau dikasih alhamdulillah, kita minta dikasih sesuai dengan kriteria alhamdulillah, bersyukur. Enggak sesuai kriteria atau diberi yang lain, juga harusnya lebih bersyukur. Karena apa? Itulah pilihan Allah. Yang pertama pilihan saya, yang kedua pilihan Allah. Gitu ya. Jadi tadi teman-teman sekalian, pokoknya sudah pas ini ya, sudah pas antum bermajlis, insya Allah ada yang jauh-jauh. Gitu ya. Kalau saya lihat, kalau yang laki-laki agak-agak tahu lah ya, paling jauh mungkin kalau Mas Edo kan sini ya, Ganjar Asri ya. Ada yang paling jauh nih Mas, 16 sih. Oh Mas Ilham ya. Oh bukan ya? Cuma gotong royong. Masya Allah. Ini kalau saya punya bawa buku saya kasih, ini saya nggak bawa buku sih ya. Gotong royong Mas. Siapa yang di gotong royong? Ada yang dari gotong royong? Sampean? Masya Allah. Gotong royong kan jauh ya. Jadi kesini tadi memang sengaja kesini dapat informasi ada kajian atau memang lewat mampir, ada pengajian nimbrung gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan hajatnya, gitu ya. Sudah menikah Mas? Oh, belum. Nah, mudah-mudahan dipermudah jodohnya, gitu ya. Didekatkan, kalau jauh Allah dekatkan, kalau sulit Allah mudahkan, gitu ya. Kalau belum punya modal Allah kasih modal, ya mudah-mudahan. Semua juga lah, jangan satu aja. Semua yang pengen nikah Allah mudahkan, karena zaman sekarang itu kalau nikah dipersulit bahaya, karena pasti dia mencari jalan lain. Nah, gitu. Kalau akhwatnya ini saya nggak tahu nih, yang paling jauh dari mana? Nah, ini ada di Kota Gajah, ini santri saya nih. Saya tahu nih.
tapi sekolah di sini. Ada yang dari rumah mungkin. Ada yang teman saya. Ya. Tapi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini waktunya sampai jam berapa? Jam 9 ya biasanya ya. Karena kita ngajinya ini adalah ngaji santai ya, sharing, makanya saya sengaja tidak bawa kitab ya. Jadi kalau ngajinya di masjid-masjid yang lain biasanya bawa kitab, karena ngajinya sama anak-anak muda isinya sharing. Sharing itu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah ya. Apa yang kita sampaikan pernah kita pelajari dan tidak keluar dari apa yang disebut oleh ilmu ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri ya di sesi penyampaian materi, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mungkin perlu didiskusikan, kita diskusikan. Nah, sebelum saya akhiri di sesi materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, di antara makhluk Allah yang diciptakan olehnya itu bernama malaikat ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki nafsu, tapi begitu diperintah sekali tidak kemudian membelot. Berbeda sangat dengan manusia. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk jawal. Jawal itu keliling. Ya. Malaikat yang Allah tugaskan untuk keliling di dunia, di bumi. Ya, memantau gerak-gerik aktivitas manusia. Maka ketika malaikat itu kemudian sampai pada satu titik, kok ini ada yang beda. Tempatnya bercahaya, bukan karena lampu, tapi karena ilmu. Jadi kalau kita baca dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu disebutkan ketika malaikat atau penduduk langit melihat bumi, ada satu peta daerah, satu peta tempat yang dia bercahaya, ya, cahayanya berbeda-beda. Ada yang terang, ada yang benderang, ada yang redup. Itu bukan sesuai dengan kadar watt listriknya, tapi sesuai kadar Al-Quran dan ilmu yang disampaikan di dalamnya. Maka ketika ada malaikat jalan keliling melihat kok ini ada yang beda, lampunya terang banget, maka dia turun. Nah, tempatnya terang banget ini, lain daripada yang lain. Ada apa gerangan di dalamnya? Manakala ada satu tempat yang kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran, tadi sudah kita dengarkan lantunan indah bacaan dari Kakak Wahab ya. Kemudian dilanjut dengan penyampaian ilmu, dikaji di dalamnya ilmu, maka malaikat tersebut kemudian turun itu mencatat, ya, mencatat. Ustaz, gimana kalau yang tempatnya itu banyak, malaikatnya juga banyak, ya. Jadi nggak usah khawatir ada malaikat yang tertinggal mencatat. Jadi semua malaikat Allah ciptakan tepat waktu gitu ya. Tidak kehabisan jumlah untuk mencatat setiap orang yang duduk di majelis ilmu. Begitu turun ternyata ada orang-orang. Nah dicatat betul itu disebutkan. Jadi malaikat begitu turun ada orang-orang yang duduk, dicatat namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nama dicatatnya bukan namanya saja tapi nama orang tuanya juga. Jadi kalau dicatat nama orang tuanya juga, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan. Apa artinya? Artinya kita sedang mengangkat harkat dan derajat orang tua kita secara tidak langsung. Dengan kita menghadiri majelis, berarti kita sedang mengangkat harkat dan derajat orang tua kita tanpa secara tidak langsung, gitu ya. Alangkah indahnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu,
orang tersebut terhitung sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Ada mungkin yang sedang berpisah dengan orang tua oleh jarak dan waktu, tidak bisa langsung membantu aktivitas, berbakti langsung dengan orang tua, jarak jauh bisa. Yaitu dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu. Majelis mana saja hadiri. Di situ ada malaikat yang mencatat, termasuk juga nama kedua orang tua kita, diperdengarkan dan diiklankan, diumumkan di langit sana. Fulan bin Fulan. Ada Fulan bin Fulan hadir di majelis ilmu, sehingga nanti penduduk langit itu tidak asing dengan nama bapak kita, orang tua kita. Begitu nyawanya dicabut naik ke langit, oh ini rohnya, arwahnya bapak Fulan. Kita nggak asing karena sering diperdengarkan di langit. Termasuk juga ketika seorang itu membaca sholawat, maka dia termasuk berbakti kepada orang tua, karena ada malaikat yang mencatat nama kedua orang tua kita juga termasuk kita, karena yang dicatat itu adalah Fulan bin Fulan, gitu ya. Jadi tetap semangat. Saya senang, tapi mudah-mudahan tidak surut semangat kita dengan berkurangnya jumlah, tapi saya lihat ini bertambah terus. Mudah-mudahan terus bertambah dan terus banyak, dan mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan, setiap rupiah yang kita sisihkan untuk menghadiri majelis ini, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tidak sia-sia. Ya. Baik Ustaz. Sekian mungkin untuk sesi materi, mudah-mudahan membuka cakrawala kita, cakrawala wawasan kita, dan nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, langsung sesi diskusi ya Ustaz ya. Baik, ada yang ingin bertanya tentang mencintai dalam diam? Yang ikhwan dulu, ada nggak yang ditanya? Oh, akhwat dulu, oke. Yang akhwat, ada nggak yang ingin ditanyakan? Sama-sama malu ya. Kalau nggak, ayo tanya. Oh, lagi merangkai kata-kata kayaknya Ustaz. Oh ya udah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Edo. Ustadz, bagaimana cara yang baik ketika kita mencintai seseorang dalam diam? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa? Ya, saya jawab dulu aja ya, oh, siap, biar nggak lupa. Pertanyaannya biasanya dua, satu aja. Mas Edo, sosok pemuda tangguh insya Allah ya. Sudah lama ngaji ya, tertarik dengan majelis ilmu, dan juga senang ngajak temennya untuk hadiri majelis ilmu. Luar biasa. Bagaimana supaya, gimana tadi redaksinya? Bagaimana cara yang baik ketika kita mencintai seseorang supaya tidak keluar batas, supaya tidak salah arah, gitu ya. Ketika kita sudah mulai tumbuh benih-benih cinta, maka jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ya. Karena kalau dibiarkan, sebagaimana tanaman itu kalau tidak dirawat tanaman, maka akan tumbuh rumput-rumput yang menjadi benalu, yang akan merusaknya. Cinta itu kalau dirawat, dia indah. Cinta itu kalau benar, dialah yang akan menjadi bunga-bunga di dalam hati kita. Kalau orang tanpa cinta, layu dia.
Orang tanpa cinta kusut. Menjalani kehidupan itu seperti orang makan sayur tanpa garam, tanpa bumbu ya. Anyep. Maka cinta itulah yang membuat seseorang itu hidup. Semangat, betul. Tinggal bagaimana mengaturnya. Ya. Singkatnya dan ringkasnya adalah ketika kita sudah mulai tumbuh tadi benih-benih cinta, maka jangan lupakan siapa yang memiliki hati. Ya kan? Kalau kita mendekati langsung siapa yang dititipi, maka berujung penyesalan. Karena sekali lagi, manusia itu dititipi hati, dan hati itu berada di genggaman Allah, jemarinya Allah, dan yuqallibu kaifa yasha. Allah berhak dan kapanpun Allah mau akan Allah bolak-balikkan. Maka cara terindah dan cara paling mudah untuk cinta kita istiqomah, rasa itu tetap pada jalurnya, maka dekati Allah. Itu yang pertama, Mas. Lagi-lagi jangan jauh-jauh dari Allah. Asal ada anak muda, dia itu taat, dia insya Allah tidak ada la yadurruhu syai'. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kepadanya. Ada muda-mudi taat, insya Allah la yadurru syai'. Tidak akan di madoroti, tidak akan berbahaya apapun dimanapun, bahkan termasuk cibiran orang-orang yang menghujatnya. Apabila seseorang itu taat, apalagi berilmu ya, maka itu dianggap angin lalu saja. Yang pertama, jangan jauh-jauh dari Allah, itu ya. Jangan jauh-jauh dari Allah. Lagi, bagaimana maksud daripada jangan jauh-jauh dari Allah? Ini para ulama kemudian memberikan penjelasan. Hati itu kan seperti bejana. Ya. Hati itu seperti bejana. Bejana itu sifatnya diisi, bukan kosong. Dibuat bejana itu supaya diisi, bukan terbiarkan kosong. Sama seperti hati. Hati itu Allah ciptakan supaya ada isinya. Kalau tidak diisi dengan baik, pasti diisi dengan buruk. Kalau tidak diisi dengan buruk, pasti yang baik masuk ke dalamnya. Makanya tidak mungkin berkumpul antara keburukan dan kebaikan. Antara yang halal dan haram. Tidak bisa setengah isi setengah kosong, nggak bisa. Tidak sebagaimana gelas bisa setengah isi setengah kosong. Tapi hati itu kodratnya harus diisi penuh, imma yang baik atau yang buruk. Makanya tadi caranya adalah seperti ini. Caranya jangan jauh-jauh dari Allah, yaitu memperbanyak zikir. Jadi kalau saya ngaji itu, kita ngaji kitab misalnya, di sana disebutkan di dalam tafsir surat Ali Imran, ya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Ya, Imam As-Suyuti menjelaskan, ya, menukil perkataan Imam Al-Qurzi ini ya. Jadi orang itu tidak bisa dan tidak boleh lepas daripada zikir. Kenapa? Zikir itu kan sifatnya tidak terlihat tapi dia mengisi hati. Allah syariatkan zikir supaya mengisi hati. Zikir itu bukan hanya lantunan. Zikir menyebut nama Allah apabila diucapkan maka akan mengisi hati. Kalau hati itu dipenuhi dengan zikir, maka dia akan mencari yang baik-baik. Yang baik akan ketemu yang baik. Kalau mau dipertemukan dengan hati yang baik pula, maka penuhi hatimu dengan zikir. Karena zikir itulah sebaik-baik isi bagi hati. Itu. Jadi kalau tidak boleh seseorang itu lepas dari zikir. Kenapa? Zikir itu adalah nutrisi hati. Karena apabila hati manusia tidak diisi dengan nutrisi yang baik yaitu zikir, maka dia pasti diisi dengan keburukan. Kalau orang hatinya buruk, maka dia akan mendapatkan yang buruk. Bukankah kita sering mendengar at-thayyibuna lit-thayyibat, ya? Orang baik dapatnya orang baik. Jadi kalau mau dapat pasangan yang baik, perbaiki diri. Pertama adalah perbaiki hati. Dengan apa? Dengan banyak-banyak zikir. Kalau sholat
sudah lewat bab itu ya, karena kita semua insya Allah sholat. Kalau ada yang belum sholat atau ada yang belum benar sholatnya, ya itu perbaiki sholat. Sholat itu juga aqimil sholata li dzikri, termasuk dari bagian zikir. Itu ya Mas ya. Allah alam bisawab. Itu sedikit wawasannya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Allah alam. Terjawab ya. Baik. Sekarang yang akhwatnya, ada yang ingin bertanya? Afwan, sebelumnya Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau misalnya kita itu udah mencintai dalam diam si fulan, tapi kadang sering terlintas di pikiran kita tuh si fulan itu. Gimana cara biar enggak terbayang? Ya, terima kasih Ustadz. Nah, bagus ini pertanyaannya. Jadi tidak mungkin seseorang itu akan terbayang kalau dia tidak penting. Kalau dia terbayang pasti orang penting. Pasti orang yang begitu berkesan. Pasti orang yang memberikan kehidupan di dalam hati kita. Jadi misalnya orang itu penyemangat misalnya ya. Jadi penyemangat. Tapi dalam masalah cinta juga diatur. Ya, diatur. Ada orang misalnya ya sekaligus bukan nyindir langsung nusuk siapapun ini ya. Bolehkah kita mencintai seseorang yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah senangi? Contoh. Jangankan mencintai, mengidolakan ya, mengidolakan. Kalau mencintai sudah pasti nggak boleh. Kita cinta sama orang yang buruk, orang yang kafir, orang yang bukan Islam, maka itu tentu tidak boleh. Apalagi mencintai nggak boleh, mengidolakan juga. Nah kalau kita mencintai seseorang dan seseorang itu memang orang yang sebenarnya layak untuk dicintai dan boleh, layak dan boleh, maka bagaimana supaya dia tidak terlintas? Ya, supaya tidak terlintas adalah tentu jawabannya orang tersebut itu orang penting pasti. Kalau kita mau lupakan tentu sulit ya. Karena melupakan seseorang yang penting atau berkesan di dalam hati kita, di dalam benak kita itu nggak bisa ya. Mungkin kita jauhi tapi kenangan masih ada. Supaya tidak begitu mengganggu. Teringat boleh tapi jangan sampai mengganggu. Caranya adalah ini ada tips dari para ulama ya. Ya, jangan dikira orang-orang salaf terdahulu tidak pernah merasakan demikian. Jangan dikira kasus-kasus seperti ini hanya dialami oleh anak-anak, pemuda-pemudi, orang-orang kontemporer saja. Ya, orang-orang zaman dulu juga merasakan. Bahkan saya katakan tadi Qais bin Maluh. Ya, Qais bin Maluh itu sampai ingatannya pada seseorang itu nggak pernah pudar sama sekali. Bahkan ketika seseorang yang dicintai tadi tidak membalas cintanya, sudah tahu tidak dibalas, tapi tetap saja dia mencintai. Itu sebenarnya sakit gitu ya, bertepuk sebelah tangan. Apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran? Jadi orang itu hatinya akan dipenuhi dengan salah satu di antara dua. Satu, kalau hatinya dipenuhi dengan makhluk berarti ya dia jarang mengingat sang Khalik. Kalau dia banyak mengingat sang Khalik, pasti ingatan terhadap makhluk tadi tidak begitu besar. Caranya gimana? Lagi-lagi solusinya sama ya Mas ya. Nah, itu menyadur dari kata para ulama. Sebenarnya banyak solusi yang bisa dibenahi, yang bisa diperbaiki, solusi yang bisa memberikan perbaikan dalam cintanya seseorang itu dengan zikir. Karena apa? Zikir ini kaitannya dengan hati dan
pikiran manusia. Jadi kalau kata para ulama itu, orang kalau mau mengesampingkan ingatan kepada seseorang, maka sibukkan dengan mengingat yang menciptakan. Ya. Ustadz, saya sudah mencoba untuk banyak-banyak menghafal Al-Quran, banyak zikir, tapi kenapa dia selalu terbayang? Nah, berarti ada yang salah. Ada yang salah ketika kita kemudian mengingat Allah. Jangan-jangan mengingat Allahnya cuman karena apa? Ya, cuman karena riya, gitu kan? Cuman karena sesuatu yang tidak diperkenankan. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, makanya pernah saya sampaikan ya di majelis, mungkin ada yang belum datang, dulu pernah. Tolong luangkan waktu 5 menit atau 10 menit, masuk kamar, kunci pintu, jangan sampai ada yang tahu siapapun. Kalau yang sudah menikah, anak istri, anak suami, jangan sampai ada yang tahu. Kalau belum nikah, teman-temannya jangan sampai ada yang tahu. Betapapun buruknya kita sebenarnya, tapi tolong ada atau luangkan waktu barang 5 atau 10 menit, kunci pintu. Nah, coba jujur-jujuran sama Allah. Kita kalau ketemu berduaan sama Allah nggak bisa bohong. Allah tahu isi hati kita. Nah, pada saat itulah, pada saat tidak ada yang tahu sama sekali, jujur-jujuran aja sama Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku rasakan. Saya meskipun dititipi rasa olehmu, saya tidak bisa membahasakan ini rasa apa sebenarnya, dan Engkau lebih tahu. Tolong ya Allah, perbaiki rasa ini. Nah, ini pasti ada solusi, gitu ya. Jadi kalau mau memperbaiki ingatan, entah itu kepada mantan atau siapapun yang berkesan meskipun belum pernah jadian, gitu ya, maka tolong jujur-jujuran sama Allah, kunci pintu 5 menit 10 menit, tolong main hati sama Allah, ya. Dari hati ke hati, ya Allah, saya punya rasa sama dia, tapi saya tahu ini hal yang buruk apabila saya ucapkan dengan liar kepadanya, tapi tolong ya Allah bantu agar hati saya itu bisa jinak dan bisa dipertemukan di waktu yang tepat. Karena kalau tidak bisa dijinakkan, kalau liar, luar biasa. Orang kalau sudah cinta mati bahasa kita ya tadi, nggak lihat, dibutakan matanya, larangan diterjang, batasan dilewati, dilompati, sampai naudzubillah kalau kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan, gitu ya. Jadi intinya bahwa masukkan Allah, makhluk akan keluar. Kalau engkau masukkan makhluk, Allah akan keluar dari hatimu, gitu ya. Jadi intinya masukkan Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, insya Allah akan ada jalan kemudahan, ada solusi-solusi yang menghampiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Yang ikhwan sekarang, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, geser ke akhwat lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Yang ikhwan? Ada. Langganan juga kayaknya kakak Mustafa ya, ini. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Bagaimana sih Ustadz menurut pandangan agama itu seperti misalkan acara-acara jodoh-jodoh gitu loh Ustadz. Nah itu kan banyak wanita tuh. Itu apa enggak terkesan seperti dia gimana ya, mengemis atau apa, itu gimana Ustadz ininya Ustadz? Yang acara-acara jodoh-jodoh gitu loh Ustadz. Udah satu dulu. Terima kasih Ustadz. Acara perjodohan ini tuh terjadi bukan hanya di TV ya. Di acara televisi memang ada, tapi ada semacam adat, kebiasaan beberapa daerah itu menjodohkan putra putrinya, gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya dalam Islam menyikapi perjodohan?
ya misalnya saya punya anak, siapa lagi punya anak, kita jodohkan. Ini sebenarnya satu akan mempersulit diri sendiri. Ya sebenarnya, meskipun kalau konteksnya memenuhi syarat dan baik itu tidak mengapa. Misalnya sama-sama tahu seluk-beluk keluarganya, sama-sama kenal nih, ya karena memang temenan sejak mudanya temenan sampai sudah berpasangan, bersuami istri, punya anak, sudah besar, ya akhirnya dijodohkan. Sebenarnya boleh kalau memang satu seluk-beluknya diketahui, asal usul nasabnya, keluarganya bagaimana, nggak masalah, ya. Tapi yang jadi masalah adalah apabila datanglah orang dari barat jauh, dari timur jauh, ketemu di satu acara, dijodohkanlah di situ. Anaknya yang namanya laki-laki perempuan begitu melihat, pertama melihat pasti tertarik gitu kan. Yang menjadikan orang itu tertarik, apalagi laki-laki apa? Jangan bohong ya, pasti paras. Kalau cantik pasti tertarik. Siapa yang nggak mau? Tapi kan itu acara yang spontan, acara yang singkat. Apakah dengan sesingkat itu bisa mengetahui baik buruknya seseorang yang akibatnya akan dirasakan sepanjang hidupnya? Kalau dia salah dalam memilih jodoh bagaimana? Berarti dia akan salah dalam salah atau terpaksa dalam mengarungi bahtera kehidupannya sepanjang hidupnya. Makanya tinggal dilihat konteksnya. Kalau berjodohannya tadi syarat-syaratnya terpenuhi, dalam hal ini adalah sama-sama tahu nasabnya, keluarganya, dan semuanya baik-baik gitu kan, tidak ada unsur paksaan, maka diperbolehkan saja. Tapi masalahnya kalau yang tersebar di media sosial itu kan, kalau memang spontan ya, itu kan cenderung untuk pacaran ya. Perjodohan kalau di acara-acara televisi itu kan cenderung untuk pacaran saja ya. Jarang sekali begitu kenal langsung nikah, atau tidak lama dari situ kemudian nikah. Ya, karena apa? Belum tahu lebih jauh siapa orang tuanya, bagaimana keluarganya. Maka lebih baik kalau kita ini ya cari jodohnya di masjid. Nah, pokoknya kalau sholat di masjid, insya Allah orang baik. Saya dapat tips dari guru saya dulu ya. Jadi bagi perempuan pengen cari laki-laki yang ganteng kan banyak, tapi laki-laki yang baik itu sedikit. Ya. Yang ganteng banyak. Kalau yang ganteng terus baik, carinya di masjid. Kita cari di luar kan susah gitu. Pokoknya cari di masjid. Kalau mau lebih spesifik lagi, sholat subuhnya. Kalau kita nggak sholat subuhnya di masjid bagi perempuan, ya kita nyuruh memata-matai. Kita punya saudara atau bapak, tolong dilihat, ya lelaki ganteng di mana, sholat subuhnya, gitu ya. Oh ini tiap hari sholat subuh jamaah di masjid. Nah, tandai dulu nih. Sudah dapat ditandai, baru kemudian cross check lebih dalam. Ini siapa, rumahnya di mana, keluarnya di mana. Pokoknya cara pertama itu cari di masjid, ya. Begitu juga dengan ikhwan, kalau cari akhwat, coba cari di majelis ilmu dulu. Sudah lihat nih ya, maka tandai dulu. Kalau sudah ditandai, dia aktif, ikut aktivitas-aktivitas yang baik, kemudian cari tahu lebih dalam. Tanpa sepengetahuannya tentunya yang lebih baik itu. Dia orang mana, rumahnya mana. Kalau dia punya teman tanya, atau lebih baik lagi telusuri rumahnya, dekati orang tuanya. Ya. Kalau zaman nyantri dulu kan biasanya kalau dia punya adik, dekati adiknya. Kalau lebih gentle lagi, dekati bapak atau ibunya. Nah, itu ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi yang lebih hebat lagi adalah bukan dekati adik ataupun orang tuanya, tapi dekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling paten. Ya. Sudah dekat sama Allah, dekat sama orang tuanya, insya Allah akan lebih mudah. Itu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, langsung saja kita tutup Ustaz dengan doa dan kesimpulan pada malam hari ini. Bismillah. Kita tutup atau kita akhiri dengan sedikit kesimpulan ya. Jadi materi kita mencintai dalam diam itu tidak seluruhnya salah dan tidak juga semuanya benar. Ada yang salah, ada yang benar. Maka cinta dalam diam yang diperbolehkan adalah ketika mencintai sosok yang memang boleh dan layak. Tapi kalau mencintai pasangan orang lain, jangankan suami atau istri orang lain, sudah dipinang oleh orang lain, itu pun nggak boleh didekati gitu ya. Misalnya, meskipun teman dekat ya, ini pernah terjadi di masa sahabat itu ya. Jadi dua orang sahabatan, dia ngajak temennya untuk melamarkan. Ternyata setelah dilamarkan, dua-duanya ke rumah calon istri. Ternyata ketika nazar, ketika ngobrol PDKT, suruh melihat, justru calon istrinya tadi atau yang disukai memilih temennya yang diajak. Nah, ini pernah terjadi dan kisah nyata di zaman sahabat. Tapi begitu itu terjadi, ya, sahabat yang mengajak tadi tidak kemudian langsung benci kepada sahabat yang diajak, karena dia cintanya itu atas dasar ilmu. Oh ya sudah, kalau memang dia lebih tertarik kepada temanku, ya sudahlah, dia isar. Tapi akibatnya apa? Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Makanya semua cinta yang dikawal oleh ilmu maka akan istimewa dia. Ya, makanya jadilah pemuda-pemudi yang tangguh, pemuda-pemudi yang berkelas dengan terus belajar, berilmu. Dengan ilmu apapun dan bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kita akan tetap istimewa dan akan tetap dicari oleh siapapun juga. Kalau saya boleh menyadur kata-kata bagus itu, dhalaltu taliban fa'azaztu matluba. Saya pernah dengar itu, makalah bagus ya. Ketika saya belajar, mungkin saya itu direndahkan oleh orang banyak gitu ya. Saya sedang belajar direndahkan oleh orang banyak karena mungkin anggapan oleh orang-orang luar itu kalau ngaji itu miring gitu kan. Fa'azaztu matluba. Tapi begitu saya punya ilmu, orang itu punya ilmu, maka ketika orang punya ilmu dicari-cari orang yang akan berduyun-duyun mendatanginya. Karena apa? Sebab ilmu yang dia dapatkan. Maka jangan patah semangat, jangan rendah hati jangan rendah diri ketika mendapatkan cibiran dari siapapun dimanapun, karena sedang menuntut ilmu, karena ilmu itu apabila sudah didapatkan akan membuat orang itu tinggi derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita, supaya lebih barokah majelis ini, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat semua hamba. Kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kami datang kemari untuk bermunajat kepadamu, menuntut ilmu yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa saudara kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Dengan barokah ilmu, dengan sebab datangnya kami ke majelis ini, maka ampunilah dosa-dosa kami, juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan terselip di dalam hati kami rasa dengki, rasa iri, rasa hasad kepada sesama kami, sehingga itulah yang akan menjauhkan hubungan antara kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh berlumurkan dengan dosa, maka seandainya tidak engkau ampuni, sungguh kami termasuk hamba-hamba-Mu yang rugi di dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami pulang dari tempat ini dengan membawa dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dari dosa yang besar maupun kecil, dosa yang nampak maupun tidak tampak, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dosa lisan maupun dosa hati. Wala hamman illa farrajtah. Jika kami datang kemari dengan membawa kegelisahan, kegundahan dan kesedihan, maka begitu pulang ya Allah, hilangkanlah semuanya. Wala dainan illa qadaitah. Jika kami memiliki hutang, maka mudahkanlah kami untuk melunasi dan membayar. Wala karban illa nafastah. Kalau kami memiliki ujian, cobaan, musibah, ya Allah mudahkanlah untuk kemudian mudahkanlah kami untuk keluar dari musibah tersebut. Ringankanlah cobaan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, baik sakit jasad maupun sakit hati, ya Allah mudahkanlah dan sembuhkanlah ya Allah. Wala waladan illa aslahtah. Kalau kami menjadi anak, maka jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau kami adalah orang tua, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau kami memiliki hajat, memiliki keperluan, maka mudahkanlah kami, kabulkanlah hajat-hajat kami dengan segera, dengan yang terbaik. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Wal khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan penjelasannya pada malam hari ini. Diinformasikan pada kawan-kawan sebelum kita tutup acara sharing time pada malam ini, jangan lupa teman-teman untuk follow IG Ai Cinta Masjid, Masjid Taqwa, ACMBOL, dan Rider Subuhan. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe akun YouTube @Masjid Agung Taqwa, like and share. Mungkin itu saja pada sharing time malam ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.